Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa nan subur, tersebutlah seorang tuan tanah yang kaya raya. Ia menguasai sebagian besar sawah dan ladang di desa tersebut. Sayangnya tuan tanah tersebut sikapnya sangat kikir. Ia mendapatkan hasil panen yang melimpah tetapi sangat sedikit melakukan sedekah. Karena sikapnya itulah para warga desa menjuluki tuan tanah tersebut dengan nama Pak Kikir. Pak Kikir bukan hanya pelit terhadap warga desa, bahkan ia pun sangat pelit terhadap anaknya. Suatu hari seorang warga desa yang sangat tua datang ke rumah Pak Kikir untuk meminjam satu rantang beras. Melihat warga desa tua yang kelaparan itu, anak dari Pak Kikir mengambil serantang beras dan memberikannya kepada warga desa tersebut. Rupanya sifat dari anak Pak Kikir dengan Pak Kikir sangat jauh berbeda. Diam-diam anak Pak Kikir sering membantu warga desa yang kesusahan tanpa sepengetahuan ayahnya. Pada suatu hari hujan tiba menandai datangnya musim tanam. Sebagaimana yang menjadi tradisi di desa tersebut, warga desa mengadakan kenduri agar terhindar dari hama dan ketika panen mendapatkan hasil yang melimpah. Pak Kikir juga melakukan kenduri meskipun hanya didasari rasa khawatir hasil panennya diganggu hama. Pak Kikir mengundang seluruh warga desa datang ke rumahnya, namun warga desa yang datang penuh harap itu harus kecewa karena makanan yang disediakan sangat sedikit. Dan makanannya pun tidak cukup layak untuk disajikan dan dikonsumsi oleh para tamu undangan. Banyak tamu undangan yang tidak kebagian makanan dan tidak lama setelah warga desa berdatangan, seorang nenek tua datang dengan pakaian lusuh ke rumah Pak Kikir. Wanita tua itu ternyata hendak meminta sepiring nasi kepada Pak Kikir karena ia tengah kelaparan. Tetapi dengan teganya Pak Kikir mengusir dan tidak memberikan sepiring nasi pun kepada nenek tua tersebut. Berkali-kali memohon untuk meminta sepiring nasi, akhirnya nenek tua itu diusir oleh Pak Kikir. Warga desa yang melihatnya pun sangat keheranan karena Pak Kikir sudah memiliki harta yang melimpah tapi tidak memiliki rasa belas kasihan kepada orang yang kesusahan. Diam-diam anak Pak Kikir juga memperhatikan pembicaraan ayahnya dengan nenek tua tersebut. Sontak anak Pak Kikir merasa sedih dengan sikap ayahnya. Kemudian anak Pak Kikir segera menyusul nenek tua itu dan memberikan sebungkus nasi. Seraya berterima kasih, sang nenek memberikan sebuah pesan kepada anak Pak Kikir agar jika nanti malam terjadi hujan ia segera pergi dan mengumpulkan warga desa. Anak Pak Kikir sempat kebingungan dengan pesan yang diberikan sang nenek. Tetapi sang nenek hanya berpesan untuk menuruti pesannya tersebut dan anak Pak Kikir hanya bisa terdiam dan melihat kepergian sang nenek. Setelah itu kenduri di rumah Pak Kikir pun berakhir. Meskipun banyak yang tidak kebagian makanan, warga desa kembali ke rumahnya masing-masing. Tak lama setelah hari mulai gelap, benar saja mulai turun hujan rintik-rintik. Anak Pak Kikir pun mulai menjelaskan kepada ayahnya untuk segera meninggalkan desa, sebagaimana pesan dari sang nenek. Tetapi Pak Kikir menolak permintaan anaknya itu, karena ia takut bahwa hartanya akan dijarah selama ia meninggalkan desa. Setelah gagal meyakinkan ayahnya untuk meninggalkan desa, akhirnya anak Pak Kikir pergi ke balai desa untuk membunyikan kentongan. Setelah ia membunyikan kentongan, tak lama warga desa pun berkumpul di balai desa. Anak Pak Kikir menyampaikan pesan dari sang nenek untuk segera meninggalkan desa. Sebagian besar warga desa tidak mengerti kenapa harus meninggalkan desa. Saat itu juga kemudian tiba-tiba sang nenek muncul kembali dan memperingatkan seluruh warga desa agar pergi dari desa sebelum terlambat. Akhirnya seluruh warga desa tidak membantah lagi dan segera meninggalkan desa tersebut.
Hanya Pak Kikir yang tersisa di desa tersebut karena enggan meninggalkan rumahnya yang dipenuhi harta yang melimpah. Semakin lama hujan semakin deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Akhirnya desa tersebut mulai terlihat tergenang air yang semakin lama semakin meninggi dan menenggelamkan rumah-rumah di desa tersebut. Melihat air yang sudah menenggelamkan sebagian besar rumah di desa tersebut, Pak Kikir mulai panik dan meminta pertolongan. Sayangnya terlambat bagi Pak Kikir untuk meninggalkan desa tersebut sehingga ia mati tenggelam bersama harta melimpah miliknya. Akhirnya seluruh warga desa yang hanya bisa meratapi dan melihat desanya tenggelam oleh air dan berubah menjadi danau. Merasa sedih seluruh warga desa kembali mencari tempat baru untuk lahan mereka tinggal dan bertani. Di tempat lahan baru akhirnya anak Pak Kikir diangkat menjadi pimpinan desa yang baru tersebut. Anak Pak Kikir berlaku adil dan membagi lahan di tempat baru secara adil kepada seluruh warga desa. Seluruh warga desa bahu-membahu bergotong royong membuat irigasi untuk ladang di lahan baru tersebut. Akhirnya semakin lama desa baru tersebut menjadi desa yang subur dan makmur karena lahan yang ditanami persawahan itu tumbuh dengan subur. Desa tersebut lama-kelamaan diberi nama dengan Anjuran karena seluruh warga desa tersebut adalah orang-orang yang mengikuti anjuran dari pemimpinnya. Semakin lama warga desa yang termasuk orang Sunda ini menyebut tempat tersebut dengan nama Cianjur, yakni berarti air dan anjur adalah saran.